Oke, selamat pagi, sore, siang, malam, teman-temanku, sahabat-sahabat Superku. Kembali lagi di Ganjil Genap Podcast, masih bersama saya, Aris Ibrahim. Dan saya Octavia. Dan ada tamu kita dari kemarin belum pulang, yaitu Brian. Biar mulai kundeli wae karo di omah. Orangnya Karena kita masih butuh sih. Bentar lagi juga paling pulang sendiri. Enggak canda, Enggak, tapi bro. serius nanya ya. Apa Ya, tuh? apa? Podcastnya kan harusnya kan fotonya ada bertiga, tetapi pas ini kali kedua aku ikut podcast, kenapa yang muncul ya kalian berdua aja, yang satu kemana? Nah, kali ini bertiga, Bri. Aku, kamu, Kita Okta. bertiga ini, Enggak. tenang aja. Apa Enggak, sih yang di ini? Oke, foto, kita yang di foto. sapa-sapa. Kamu harus to the point. Kita sapa langsung ya. Halo Mas Nova Rizal. Kita nunggu kamu gabung lagi ke episode Oh, selanjutnya ya. Nova, ternyata. Aku baru tahu. Kok basa-basi? Hai Nova, apa kabar? Ditunggu ini podcastnya sama Okta sama Aris. Nggak muncul-muncul dari episode 1 sampai ke berapa ini? Ke 6 ya? 6. Nah, ke 6. Mampir dong. Asik, mampir. Iya, nanti pasti nih. Iya. Ketawa sih. Serius ini. Iya. Oke, iya kita serius. Oke, langsung aja Riz, dilanjut. Oke, case close. Case close ya. Oke. Kali ini kita di episode 6 membahas yang sangat berat, yaitu adalah LDR. Apakah itu, Okta? Long distance relationship. Yap, long distance relationship. Jadi, alkisah waktu zaman dulu kala, waktu aku kuliah, ya semester awal lah gitu. Dari SMA sih kayak pernah deket, cuman kayak pergi lagi, aku punya pacar, dia punya pacar gitu-gitu sampai berujung di kuliah dan benar-benar sama-sama nyatain kan, ya udah kita pacaran. Tapi itu tadi balik lagi ke tema ini LDR. Aku tuh udah punya mindset, ngapain sih aku LDR gitu loh. Karena sebelum kuliah pun aku nggak pernah LDR. Pas waktu kuliah bener-bener udah open minded kan. Jadi ya udahlah LDR gitu. Kayak bisa dibilang kayak nyobain gitu. Cuman nggak ada salahnya kan, kita nggak tahu juga ke depannya gimana. Aku sama dia udah pacaran LDR sampai di titik dimana kayak aku benar-benar udah bosen, kayak udah muak gitulah sama kisah Kenapa? zaman itu. Ya kayak Kenapa bisa muak? muaknya itu gini loh, kayak udah capek terus harus kesana kemari. Kayak aku kan di Solo, dia di Malang kan, dia sama di Malang. Terus kayak aku harus kesana, harus gini situ, kayak ujung-ujungnya itu mah jadi buat aku alasanku adalah di waktu sama uang kan. Kayak ya itu sebenarnya bukan alasan yang pas sih untuk putus gitu. Kayak alasan itu mah jadi bumerang sampai sekarang. Itu LDR pertama aku gagal. Jadi bisa dibilang dalam selama hidupku ini aku menjalani LDR tuh 2 kali. Yang pertama waktu kuliah dan terakhir kemarin aku LDR. Jadi sebelum LDR aku kan kita sekota nih, sama-sama di Jakarta. Ya nggak LDR kan, maksudnya setelah aku pindah ke Bali baru deh kita LDR, bener-bener LDR, bener-bener ya aku udah ya gimana sih namanya juga udah kerja, sama-sama kerja, udah punya duit, kayak ya udahlah untuk merencanakan kayak yaudah yuk serius yuk gitu kan. Tapi malah ujung-ujungnya juga nggak bisa lagi. Karena lagi-lagi putus. ya putus sih. Mungkin di satu sisi dia nggak kuat karena dia nggak bisa LDR. Konteks apa sih sebenarnya yang bikin kamu tuh nggak betah LDR? Sesimpel ini sih. Jadi misalkan pasanganku nih izin pamit keluar gitu. Yang aku keluar ya sama teman ke sini, ke Kokas atau ke GI gitu. Oh ya udah, hati-hati ya. Balik ke posisi aku. Yang aku mau keluar ya, mau ke beach walk, beli baju, beli gini. Dan ujungnya aku bilang juga sama teman. Terus kayak, lah kita tuh cuman kasih kabar kita di sini lagi kayak gini. Aku lagi merasa sedih, aku lagi senang, aku pengen curhat sama kamu, aku telepon sama kamu. Bener-bener kayak kontakkan tuh cuma di chat, terus telepon, gak bener-bener kita bisa nyelesain bareng kan. Terus akhirnya ya kayak, ya gak bisa lagi kan, ujungnya ya kita putus. Terus dari hasil kamu LDR 2 kali itu, yang kamu ambil hikmahnya apaan? Apa ya, aku malah bingung sedih sih ngambil hikmah sih. Kayak ya kita nggak pernah, masih mau LDR lagi. ya kita nggak pernah tahu kan jodoh kayak gimana. Ya mungkin LDR itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mempertemukan kita sama pasangan kan. Ya kan itu kayak diuji kan, ketahan apa? Melatih kesabaran. Melatih kesabaran kita gimana. Ya kalau misalkan kayak aku sih jujur aja nggak suka ya LDR ya.
Gimana? Gimana tuh? Dari dulu pernah sempet pacaran juga, LDR juga. Cuman ya itu, LDR itu ibarat kata kita nyimpen bom nih, tinggal nunggu aja meledaknya kapan, udah itu doang. Bom Iya, apa Tahu nih? nggak? Kalau bom rindu mah enak kayak jatuhnya. Bom Enggak. apa? Jadi kita tahu ujungnya pasti akan seperti itu, pasti kita sebenarnya udah tahu akan hal itu. Cuman kita ya udah sabar-sabarin aja dulu. Oke lah kita jalanin dulu. Tapi ujung-ujungnya sama aja sebenarnya. Kalau aku sih, Kalau aku sih gini, case-nya kan beda sama Aris ya. Jadi kayak ngomong putus tuh lebih mudah ya di sini. Tapi kalau aku cenderung ini udah konteksnya tahapnya. pacaran loh ya, bukan berarti Iya, misal kalau iya. udah Tapi dipinang itu beda beda cerita. Kak Syarif. nggak gini. Mending enggak deh. Jadi kalau menurut kalian pas pacaran itu benar-benar berat, ini apalagi aku gitu loh. Dalam artian aku dari dulu nih, jujur nih, dari dulu sampai sekarang. Baru kali ini yang benar-benar LDR. Jadi dulu pacaran-pacaran biasa nggak ada yang LDR karena aku udah punya prinsip, aku nggak mau LDR. Gimana sih? Kamu udah punya prinsip tuh, tiba-tiba Tapi das, kan kamu kamu udah ada ditemuin sama kepastian, beda dong. nggak boleh konteks ini. Padahal sebenarnya malah konteks ini lebih berat gitu menurut aku dibanding orang pacaran. Kalau orang pacaran kayak Aris tadi bilang ya, oke lah aku udah nggak kuat Putus. kita putus. Ini udah nggak bisa bre. Jadi kayak semacam udah ada kepastian pun menurut aku LDR itu berat banget. Malah justru lebih berat dibandingkan orang pacaran. Contoh, sekarang kita debat-debat. Apa iya semudah itu kalau pas debat-debat kan lebih gimana caranya cari jalan keluar. Kalau aku ya selama ini jadi kayak pernah gitu, bisa nggak ya bayangin orang udah punya ikatan segini masih punya pikiran bisa lanjut nggak ya? Itu karena apa? Salah satunya LDR. Karena LDR tuh menurut aku ya satu, kita kan pengen memprioritaskan pasangan itu sebagai apa ya orang yang diajak cerita ya. Pertama lah, misalnya seperti itu. Kasus lain, misalnya kita nggak tahu tuh di sana dia capek enggak, di sana dia lagi banyak pikiran enggak, dan itu beda ketika kita ketemu langsung. Kita ketemu langsung bisa tahu lah, oh apa namanya, oh iya ya dia lagi antusias gini-gini. Tapi kalau by phone, bayangin, kita cuman by phone, ngobrol, kita nggak tahu dia bener-bener fokus apa enggak ngedengerin cerita kita dan sebagainya. Terus dan udah jalan setahun sih, tahun LDR itu udah beberapa kali kita debat ini itu ujung-ujungnya sebenarnya memang nggak kuat dalam artian Berarti bener terus dong. enggak ya, tapi LDR itu ibarat bom waktu. Padahal aku tahu ujungnya seperti itu gitu loh. aku pernah mikir kayak gitu. Jadi apa ini aku egois ya sama terutama sama diri sendiri ya dalam artian bukan sama pasangan dalam artian aku bisa kayak gini tuh gara-gara apa toh? Apa gara-gara pengen bertahan bener-bener pengen bertahan? Apa cuman pengen biar ada efek-efek aku udah lamaran nih malu nanti gini-gini dan sebagainya. Itu sebenarnya dari jadi pikiranku selama ini terus aku juga pernah sih ngobrolin sama pasanganku sampai ke titik puncak aku bilang aku nggak bisa itu benar-benar udah pernah aku sebutin tapi bukan bukan berarti di situ nggak bisa terus udah nggak tapi pasanganku coba cari solusi pikir lagi dan sebagainya kayak gitu tapi sampai detik ini pun menurut aku LDR itu berat banget 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 dan aku nggak mampu sih maksudnya astagfirullahaladzim bukan nggak mau ya Iya Allah emang nggak mampu, tinggal tunggu alhamdulillah bom aja, masih tinggal tunggu bom waktunya aja kan Bri. gini alhamdulillah masih dimampukan gitu sih menurut aku. Untuk sampai saat ini. Iya. Untuk sampai saat ini masih dimampukan. Ya, semoga Ke dimampukan depan who terus. knows. Iya, amin. Yuhu. Semoga lulus. Gitu. Who Kalau Who knows. kalau knows? Siapa tahu. oh lulus tot, kirain lulus. Kan aku pengennya bisa lulus. Nggak ada dukungan, nggak ada dukungan moral di Halo sini. dokter THT. Enggak, terus aku mau tanya deh Bre. Kan kemarin kan sempat kita ngobrol-ngobrol kan nih. Anak kamu lahir itu kan katanya kamu sempat ini ya kamu di Jakarta terus anak sama istri kamu di Solo. Nah itu kan berarti Hmm. walaupun nggak lama waktunya, tapi Hmm. kan tetap LDM ya. Gimana rasanya? Apa sesulit pas dulu pacaran atau lebih sulit? Ya enggak lah. Sekarang kan kita udah suami istri. Kita juga udah punya anak juga. Ya mungkin yang bikin sulit itu ninggalin anak, bukan ninggalin pasangan. Kayak kemarin-kemarin udah enggak. Kita paling sulit ninggalin anak, paling sulit banget. Apalagi pas kita ninggal hari pertama itu pasti, waduh, air mata pasti udah keluar. Anakku. Bener, rasain deh ntar. Turis, rasain tar, Res.
Kowe kuwi lho sik cedak, kok aku Beda, sih. beda. Jadi konteksnya ya kita LDR juga buat nyari duit, buat keluarga juga, buat mereka gitu. Kalau LDR pacaran kan tahu sendiri, mungkin lebih menang yang deket daripada yang jauh menurutku. Bener Aduh, 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 sekali. aduh. Menurutku lo ya. Yang ngucapin selamat pagi Kalau kalah aku sih, sama yang ngucapin kamu udah makan belum? Makan yuk. itu bisa itu Eh, benar-benar. Hati-hati pasangan Oke. Okta ya, tolong dengerin ini ya. Itu Enggak, Oktanya jangan-jangan. Bisa jadi. enggak. Jadi sebenarnya Jujur aja, kayak jujur itu aja. kan jujurlah Lah Faris, enggak. padaku Jadi tuh gini. bila Aduh, kau kenapa tak aku mancing sih? Aku lagi menyesal. suka, Aku menyesal. tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lagi di kafe nih. Satu nyanyi, Enggak. satu pesen es. Contoh ya, tadi kan Aris bilang nih, dia LDR Solo sama Malang gitu, dia masih bisa ditempuh gitu, jarak-jarak itu masih masih menurutku masih bisa diupayain gitu. Sedangkan aku kalau banyak yang nggak tahu, aku tuh LDR-nya itu sampai beda negara, coy. Di mana sih Dan emang? bener-bener ya ada Zimbabwe, satu-satu negara Zimbabwe, yang Kan yang ada yang nggak aku pesawat. sebutin. Ada pesawat, kalau Zimbabwe. kita nggak tahu ya, kita lagi kayak gini nih, bener-bener nggak boleh kita dibatasin buat ke luar negeri atau orang luar negeri ke sini kayak gitu. Dan menurutku ini nggak ada ujian seberat ini tuh udah menurutku berat gitu, ditambah kayak gini kayak gitu. Ya semoga bom bom waktunya itu isinya rindu sih menurut aku. Jangan sampai isi yang lain itu keluar. Aku punya mindset kayak misalkan kita sebelum ke jenjang bener-bener yang serius gitu, ayo kita cari waktu deh 3 hari sampai 5 hari hidup bareng gitu. Aku pengen tahu kegiatan kamu, pengen tahu bangun tidur kayak gimana, terus kayak apakah kamu lakuin masak atau apapun yang kita waktu chat kayak oh iya aku bangun pagi, aku habis masak ini itu. Apakah benar ketika aku marah kamu ngadepinnya gimana? Ketika kamu marah aku juga pengen tahu aku ngadepin kamu gimana. Apakah kayak ya udah cuek aja atau apa gitu kan kita juga nggak tahu deh. Kalau pacaran itu oke lah baik-baiknya, tapi ketika kalau setelah nikah tuh bener-bener hidupmu tuh ya berdua, kamu ngorok, kamu kentut, kamu tuh akan jadi nggak tahu itu akan jadi masalah atau enggak gitu. Tapi sepengalaman aku dan kayak aku pengen mendalami itu ya dengan cara itu, aku pengen tahu kamu tuh kayak gimana, ini tuh gimana. Ya, ini persepsi masing-masing ya. Itu cara-cara takaran aku buat untuk ke depan selanjutnya gitu. Aku tuh pengen jujur di antara pasangan gitu, saling terbuka. Ada apa, kamu tuh siapa, dan kadang ditutupin gitu loh. Itu sih. Ya. Terus kalau dari case lu seperti itu, masih mau lanjut LDR? Aku akan mencoba sesuai porsi aku. Ketika emang kan bener-bener yang case-nya kayak dulu, mungkin aku akan mending udah enggak daripada ujungnya sama, karena pacaran itu sama-sama ngasih waktu kita ke dia, dia ngasih waktu ke kita. Takutnya kalau kelamaan akan jadi susah dilupain gitu, gitu sih, karena Menurutku kamu apa saja sih, Riz? Kamu apa saja dapat orang yang jauh. Menurutku mungkin itu bukan masamu aja. Harus sama-sama dewasa, harus sama-sama ngerti. Oh, kita punya tujuan yang sama loh. Kita punya visi yang sama. Kita bakal merit nih, ibaratnya kayak gitu. Seenggaknya walaupun belum punya ikatan, ada ke jenjang kayak gitu. Tapi kalau salah satunya enggak, percuma LDR. iya Tinggal bener, nunggu waktu doang. bom waktu tadi kan. Sebenarnya yang dicari dari LDR itu apaan sih? Kita dulu coba. Sebenarnya itu suatu ujian sih menurutku, malah cenderung kalau disuruh milih nih ya. Suruh milih aku juga Pasti maunya nggak juga nggak usah mau. LDR. Nggak mau, ayolah sama-sama di sini aja. Tapi lagi-lagi kita harus apa ya? Harus Keadaan yang pintar-pintar memaksa nahan kayak gini. ego. Nahan ego gitu. Dia juga udah punya mimpi, ngeraihnya juga susah. Sampai sekarang ke tahap itu hanya karena egoku mungkin, terus jadi masa iya sih gitu. Ini tapi ya lagi-lagi selalu ada pilihan ya, hidup itu selalu ada pilihan dan harus dikorbankan. Ada yang harus dikorbankan. Tapi untuk kelanjutannya nanti yang akan dikorbankan yang mana nggak tahu sih. Berarti bener kan? Sebenarnya tiap LDR tuh nggak ada yang kuat. Iya kan? Nggak ada yang mau Kalau aku sih juga. nggak kuat. Hmm. Iya, karena tadi kan Okta kan
bisa dibilang kayak mencoba. Nah, aku kan udah aku pernah menjalani LDR dan itu pun yang terakhir tuh terasa terasa banget. Yang paling suka itu adalah satu nih. Kalau aku dari posisi aku cowok, aku bisa nabung, aku bisa saving money buat kayak nggak harus setiap weekend keluar nonton ngedate gitu-gitu kan. Kayak bisa misalkan dibilang kalau keluar paling ya ketemu kayak 2 bulan 3 bulan sekali. Nah, kita terbang maksudnya ke tempat Kita dia. pupuk rindu, nanti pas ketemu kita luapin, Iya, sekangen itu kita ketemu gitu ya. iya bisa dibilang gitu. Tapi mungkin nih ya, mungkin sepengalaman aku kan LDR itu kan nggak semua bisa nerima. Di posisi cewek maupun cowok kan pasti berbeda. Kalau tadi seperti aku yang ceritain tadi, kalau aku sendiri bisa, tapi nggak tahu ceweknya gitu. Dan ya udah kalau suka-sukanya ya tadi, kalau emang kita nggak pernah tahu gitu loh si ceweknya gimana. Aku suka dengan LDR ini, tapi kalau ceweknya nggak suka dan dia emang butuh bener-bener kemana harus bareng, belanja ditemenin, makan ada temennya, ketika sedih ada yang dipeluk, gitu-gitu. Sukanya LDR apa ya? Kalau dibilang nanti jadi cewek mandiri, aku dari dulu sebelum LDR juga udah mandiri. Gimana dong? Maksudnya Ya semua kalau aku itu mah aku semua mandiri nggak kali. aku nggak terlalu ini kan ada kan cewek yang nuntut-nuntut harus ditemenin dan kayak kamu bilang tadi. Itu kan Iya. aku dari dulu juga nggak pernah kayak gitu. Jadi ini bukan bukan kalau case-nya di aku itu ini bukan hasil dari LDR sebenarnya. Nah, kalau ditanya sukanya LDR apa, aku nggak suka. Gimana dong? Semuanya dari apapun aku nggak suka LDR jujur. Makanya tadi kan aku sempat bilang kan, di cewek itu emang susah kalau buat LDR. Cewek itu kalau udah bisa sendiri, dia kan nggak butuh orang lain, dia butuh ditemenin sebenarnya. Ya nggak? Oh, Iya sih, maksudnya kadang tuh bukan bukan ditemenin dalam artian kita manja-manja enggak ya. Tapi kadang itu waktu ketemu langsung sama by phone tuh beda kalau menurut aku sih. Oke, terus tipsnya apa untuk pejuang LDR aku kasih tips ya buat teman-teman yang sekarang lagi LDR. yang mau nggak mau karena keadaan harus LDR? Ya, aku jelasin sedikit lagi kalau tadi kalian agak lupa. Jadi LDR itu sebenarnya keadaan yang memaksa kita untuk bertahan atau tidak. Nah, tipsnya satu. Kamu tanyain diri kamu sendiri, dia itu jodoh aku atau bukan. Kalau emang kan kamu di masa dari dekat sampai pacaran yang LDR itu, kamu merasa kayaknya dia emang yang orang yang aku cari deh, lanjutin. Tapi kalau kamu merasa dia bukan dan kamu pengen cari-cari lagi, mungkin ada di sekitar kamu ada yang kamu nyaman, ya udah putus sekarang. Atau enggak obrolin sekarang. Kita mau gimana? Kamu mau serius enggak? Kalau emang kan udah nggak ada kelanjutan kayak bimbang sama-sama bimbang, udah bye aja daripada kita udah menjalin hubungan itu lama akan susah untuk ngelupainnya. Yang kedua, buat cowok kalian kalau di posisi tadi ketika misalkan pasangan kalian menanyakan kamu serius nggak sama aku, kamu bilang serius, tunjukin. Kalau emang kamu serius tunjukin. Kalau kamu nggak serius ya udah bilang aja jujur, aku kayaknya nggak bisa deh. Ketika kamu serius, bener-bener kasih planning sama dia pasangan kamu. Oke, misalkan kamu di posisi lagi kuliah atau kan di kerja, bilang kamu akan ada waktu buat pulang, ayo kenalin aku sama orang tua kamu. Seenggaknya kita ada omongan buat serius. Jadi pasangan kamu itu merasa kamu itu benar-benar serius dan kamu itu kayak mau ngikat gitu loh. Jadi benar-benar kita kayak mau serius nih gitu. Jadi berawal dari LDR itu kalian menemukan jalan terang yaitu serius. Ketika udah serius berarti ya udah langsung ke orang tua. Nggak apa-apa kenalan dulu sama orang tua. Ketemu aja main ke rumahnya dia. Ketemu. Seenggaknya ketemu dulu. Nah setelahnya misalkan nih, kita kan tahu tuh setelah jadi kejadian kita ke rumah dia, entah bapaknya, ibunya, atau tantenya yang benar-benar, oh ternyata mereka welcome. Ya udah, kalian bisa tahu kan, maksudnya dari situ kalian punya step selanjutnya nih. Stepnya adalah, oh mereka keluarga mereka welcome nih. Misalkan gantian nih, kamu ngajak ke rumah balik, yuk setelah itu kan kemarin aku udah ke rumah kamu, kita ke rumah aku yuk gitu kan. Itu step pertama tadi udah diterima keluarganya. Nah sekarang ke rumah kalian nih kan. Nganter bu gini pasangan aku gitu-gitu. Kita tahu kan. Nah kita pasti kan paling gampang adalah orang tua kita pasti kan akan ngerespon.
iya dia baik, dia cantik, bla 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 gitu kan. Nah, kalau udah keluarga kalian oke setuju, nah itu baru kalian mulai bertahap yang ke serius, bener-bener serius nih, karena kan keluarga kalian kita, kamu udah kenal keluarga dia, dia udah kenal keluarga kamu, jadi bener-bener oh sekarang kalian pacaran udah serius ya gitu kan, itu kan step kedua udah kelar tuh. Nah habis itu LDR itu nggak akan jadi masalah menurutku ketika udah bener-bener sama-sama mau. Tapi di posisi aku yang kemarin, bukan salahnya aku belum mencoba untuk hal itu gitu. Mau mencoba untuk hal itu ternyata si ceweknya nggak kuat, udah nggak kuat duluan dan bener-bener ya udahlah kayaknya nggak bisa gitu. Ya udah, itu planningku yang akan kulakukan ke hubunganku kemarin, tapi karena itu belum terjadi jadi ya udah kandas. Mungkin salah satu tips aku ke depannya aku akan lakuin itu, karena bener-bener mungkin kalian di sekitar kalian nggak cocok sama orang, susah untuk dekat sama orang, ya mungkin dengan orang yang lama atau gimana dengan kalian LDR. Misalkan kalian LDR, pertahanin sebisa mungkin, jangan sampai sia-siain, karena ya kita nggak tahu gitu, kita nggak pernah tahu dia pak jodoh kamu atau enggak. Seenggaknya kamu sebagai cowok, ini untuk cowok, kamu harus berusaha perjuangin semaksimal mungkin, jangan nyerah. Kalau kalian nggak perjuangin maksimal, berarti kamu belum benar-benar ngerasain yang benar-benar kegagalan, karena kegagalan itu kamu belum ngelakuin hal tersebut. Itu sih. Oke, banyak banget ya tips dari Aris. Kalau dari aku sih, aku sendiri juga masih bingung. Enggak. Maksudnya dibilang Bingung. berhasil juga belum, mau bilang tips kan juga nggak enak ya dari akunya gitu. Mungkin Yang udah diwakilin sama jawaban Aris tadi sih. yang udah ada cincin aja masih bingung loh guys, gimana kalian yang belum punya restu dari keluarga mereka. Ya mungkin ini ya, perasaan orang itu kan punya kekuatan masing-masing gitu. Pas jarak sama waktu itu bertempur, siapa yang akan menang? Kita nggak ada yang tahu sih. Ya udah, untuk episode kali Satu lagi, Riz. Buat pendengar podcast kali ini yang kalian kuat LDR dan berhasil, siapapun pendengarnya, aku bilang kalian sekeren itu sih. Keren. kalian adalah pejuang LDR yang sejati. Oke, udah cukup nih episode kali ini. Mungkin Brian udah bisa diusir apa kali ini? Atau bertahan dulu? Boleh lah. Kalau dia Pulang mau sendiri pulang, aja. oh ya oke, pulang sendiri Pulang dulu kemas-kemas ya. terus pulang ya. Bye. Oke, dah. Ya, thank you. Oke teman-teman, jangan lupa bahwa yang ganjil itu bisa menggenapi. Juga bisa menggenapi. See you. Iya.